pagi hari ini Sobat Adiatma, kita akan lebih memperdalam tentang infertilitas pria, yaitu sperma menjadi faktor penentu pada program hamil. Seperti itu, dokter. Nah, mungkin Sobat Adiatma yang ingin bersapa dengan kami atau mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung bisa chat ataupun bisa DM. Monggo dokter, kita pagi ini membahas tentang sperma sebagai faktor penentu, itu gambarannya seperti apa ya dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dari Adiatma ya, untuk infertilitas endokrin reproduksi. Kenalkan, saya Dr. Omar Iksam yang bertugas di Rumah Sakit Adiatma. Salam dua jari untuk Sobat Adiatma. Ya, baik. Pagi ini kita membahas tentang infertilitas pria. Itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, selama ini kalau kita ngomong tentang infertilitas, ya pasti anggapan pertama itu bahwa penyebab pasti dari istri. Iya. Nah, itu memang sudah di masyarakat kita itu berasumsi seperti itu, ya, atau mengatakan bahwa kalau sesuatu bermasalah itu pasti istrinya dulu, suami belakangan. Nah, nggak bisa begitu. Jadi sebetulnya kalau infertilitas seperti ini, itu harus dua-duanya. Baik istri maupun suami, harus kita lakukan pemeriksaan secara utuh. Ya, kedua-duanya diperiksa. Nah, buat yang suami, ya, sebetulnya tidak sulit pemeriksaannya. Hanya yang pertama kita lakukan screeningnya adalah di analisa sperma. Jadi kita lakukan analisa sperma, kita lihat bagaimana, ada 3 faktor di sini. Yang pertama ada jumlah dari sperma, kemudian mobilitas atau motilitas dari sperma itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana tentang morfologi atau bagaimana gambaran sperma itu. Ya, 3 itu yang biasanya kita akan lebih tekankan, kita evaluasi seperti apa. Nah, penting juga di sini para Sobat Adiatma, pejuang garis 2, bahwa untuk melakukan pemeriksaan analisa sperma itu juga butuh syarat-syarat tertentu. Jadi artinya yang terbaik adalah setelah berhubungan terakhir, ya kira-kira di hari ketiga, keempat, kelima, maksimal hari ketujuh, kita lakukan pemeriksaan sperma itu. Jadi tidak bisa juga misalnya habis berhubungan terus langsung periksa, ya malam ini berhubungan pagi ini diperiksa, nggak bisa. Atau misalnya, biar sperma saya bagus, saya tidak melakukan hubungan selama 2 minggu, setelah itu baru melakukan pemeriksaan sperma. Itu juga sama, nggak baik juga. Jadi yang paling baik adalah hari ketiga, keempat, kelima, maksimal hari ketujuh. Ya, atau yang mengatakan 4, 5, 6, 7. Itu yang paling baik untuk melakukan analisa sperma dari terakhir pasangan suami istri ini berhubungan. Seperti itu. Ya, yeah. Jadi tadi mungkin beberapa banyak yang belum tahu apa itu morfologi atau motilitas tadi seperti itu dok. Atau mungkin dari masyarakat umum tuh bertanya-tanya apa sih indikasi harus dianalisis sperma itu bagaimana dok? Ya, jadi begini. Prinsipnya kapan kita harus melakukan pemeriksaan itu? Yang pertama adalah kalau kita terdiagnosis infertilitas. Infertilitas itu apa? Infertilitas itu adalah di mana pasangan suami istri yang sudah menikah selama 1 tahun, kemudian melakukan hubungan seksual teratur, ya dalam 1 minggu mungkin 2 atau 3 kali, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi, ya dalam 1 tahun itu tidak hamil-hamil, itu kita katakan infertilitas. Nah, kalau sudah didiagnosis infertilitas seperti ini, maka segera kita melakukan pemeriksaan. Atau ya apabila pernikahannya itu sudah melampaui usia di atas 35 tahun atau hampir 35 tahun, saya pikir lebih bagus, lebih cepat pemeriksaan, tidak harus menunggu 1 bulan, tidak harus menunggu 1 tahun, kita langsung bisa lakukan pemeriksaan. Nah, untuk sperma tadi yang diperiksa adalah analisa sperma. Jadi seperti saya katakan tadi, pemeriksaan di laboratorium ya dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi bahwa hari ke-4, 5, 6, 7 dari terakhir yang dia berhubungan. Nah, dilihat nanti jumlah sperma. Ya, jumlah sperma itu minimal kalau dilihat dari total keseluruhan ya, itu ada sekitar sekali ejakulasi itu mungkin sekitar 200 juta. Nah, nanti di lab itu kan dicek lagi ya jumlahnya seberapa, nanti berdasarkan kriteria tertentu akan dilihat seperti itu jumlahnya berapa. Yang kedua adalah motilitas. Jadi motilitas itu begini, dalam satu lapangan pandang mikroskop itu ya kalau dilihat itu ada
sperma yang jalannya lurus, kencang lurus saja. Nah, ini yang bagus nih. Nah, lurus aja. itu minimal 30. Oh, Nah, dari yang 200 tadi ya, iya, jadi kan udah lapangan pandang ya. Iya, Jadi kan terbagi-bagi lagi ya. Ya, lihat tuh lurus kencang tuh jalannya. Kencang sekali lurusnya. Nah, kita kalau bilang sperma itu kan di mikroskop kita nggak sampai setetes itu. Jadi cuma seperempat tetes sudah. udah banyak ya, Dok? Nah, banyak sekali ya. Nah, dari situ terlihat nanti minimal 30. Jadi lurus banget. Nah, ada juga yang muter-muter. Jadi muter, belok, atau ada yang muter di tempat. Seperti itu. Nah, itu motilitasnya nggak bagus kan, seperti itu kan. Nah, yang terakhir adalah dari morfologi. Nah, morfologi itu normalnya morfologi dari sperma itu ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya. Nah, kalau nggak bagus gimana? Kepalanya 2, lehernya 1, ekornya 1 misalnya. Atau kepalanya 1, lehernya 1, ekornya 2. Ya, atau misalnya kepalanya bagus, ada lehernya ada, ekor tapi belakangnya melingkar gitu. Nah, jadi morfologi itu adalah gambaran seperti apa anatomi dari sperma itu. Nah, itu yang dinilai nanti. Nah, di situ akan ketahuan nanti apakah dia jumlah sedikit, oligo, apakah dia oligo, kemudian apakah dia trito atau asteno, seperti itu. Itu asteno morfilitas ya. Kalau terato berarti dia punya gambaran dari sperma tadi, morfologinya. Tadi nama-nama kelainan dari mungkin dari bergerak atau bentuk dari sperma ya, Dok, betul. ya. Nah, itu kan tadi di lab gitu ya, Dok. Ya. Mungkin kalau untuk yang bisa dilihat seperti itu, Dok, mungkin apa bentuknya, apa gimana ya, Dok? Kalau orang lihat kan cuma seperti cairan gitu. Apakah yang encer, apa terlalu kental seperti itu, Dok? Ya. Jadi kalau melihat ya gambar dari luar, itu kelihatannya sama semua, Mbak. Nah, itu baru pemeriksaan laboratorium. Ya, contoh misalnya begini saya katakan, dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada sperma sekali di dalamnya. Tapi begitu saat berhubungan, dia mengatakan cairan sperma keluar, saya ejakulasi, saya banyak kok keluarnya. Tapi udah di sperma dilihat dari pemeriksaan analisis sperma, karena nggak ada sperma pun sama sekali gitu. Nah, yang keluar itu namanya semen. Jadi semen itu adalah makanan dari sperma. Itu yang dihasilkan oleh dari prostat. Jadi kan jadi sperma itu setelah dihasilkan dari testis, ya kemudian dia naik fase friend sampai ke kumpul di suatu tempat, ya dan disebut situ. Nah, sperma itu ada makanan yang makan itu salah satu dari prostat tadi. Nah, saya ejakulasi, ya kalau memang dia nggak ada sperma sekali, tetap ejakulasi banyak. Dia mengatakan, wah saya ujian bagus kok nih, banyak sperma saya, ya benar. Tapi di dalamnya kosong. Ya kan kadang ada yang mungkin terlalu percaya diri apa ini terus kayaknya saya baik-baik aja ya, Dok, gitu. Tapi kok mungkin dari wanitanya kali gitu kan, sepertinya asumsi seperti itu kan lebih banyak terjadi ya, Dok, gitu. Nah, mungkin memang untuk mengecek lebih lanjut tuh memang harus dengan analisa sperma. Betul. Kalau secara mata, kasat mata sih kelihatannya emang wah bagus itu spermanya. Tapi begitu sperma di laboratorium udah nggak ada apa-apanya atau jumlah sedikit dan sebagainya. Untuk menjaga itu tadi, Dok, menjaga kesuburan gitu ya, Dok, menjaga kesuburan sperma biar tidak terjadi kelainan itu harus bagaimana, Dok? Iya, jadi sebetulnya kelainan-kelainan dari sperma itu ada penyebabnya gitu ya. Jadi misalnya kalau ada varikokel misalnya gitu. Jadi kalau ada varikokel itu ada pelebaran pembuluh darah di skrotum. Dia besar sekali, lebar sekali dan banyak sehingga mempengaruhi suhu di situ. Sehingga jumlah sperma pasti akan kecil. Ya, kemudian dari motilitas juga nggak bagus. Ya, dari kadang-kadang dari morfologi juga nggak baik. Jadi penyebabnya dicek dulu penyebab apa. Nah, jadi kalau misalnya baik-baik saja sih insya Allah nggak masalah. Tapi begitu kita lihat kok ada kondisi seperti ini, lihat penyebabnya apa. Loh kok ternyata nggak ada sperma sama sekali, kita lihat ada sumbatan nggak di situ. Ya, terus mungkin ada juga penyebab yang lain yang misalnya seperti masa dewasa nggak gondongan gitu ya, yang berlama-lama berlarut sehingga mempengaruhi produksi sperma bisa seperti itu. Ya. Nah kemudian juga dari yang dievaluasi juga lihat ada nggak masalahnya di lain, ada nggak? Bisa masalah di pria kan selain dari jumlah dan sebagainya itu juga masalah saat berhubungannya. Nah ereksinya gimana? Oh iya. Ya kan
Ya kadang-kadang sebulan cuma 1 kali, lo kenapa kesulitan ereksi? Nah itu juga sama, itu kan gangguan juga sebetulnya. Nah kemudian katakan libidonya nggak muncul, sebulan sekali berhubungan, ya gimana kita mau hamil kalau sebulan sekali, karena setiap bulan itu kan ada masa ovulasi ya, ovulasi telur yang keluar oleh wanita atau istrinya, itu dibuahi apa tidak. Nah kita kan seperti menjaring itu. Kalau misalnya dalam seminggu 2-3 kali kita bisa menjaring, oh dalam waktu itu mungkin pas ketemu dengan masa subur saya bisa hamil. Tapi kalau sebulan sekali, ya kalau memang pas betul masa subur. Tapi kalau enggak, nah cuman kalau yang kondisi seperti itu kita evaluasi lagi. Katakanlah misalnya libido yang minimalis, kita cari penyebabnya, dan juga kita fokuskan pada saat berhubungan itu kapan? Pada saat dia ovulasi. Nah, Biar jadi gitu ya, ketemu dengan saya dulu, evaluasi, kita, oh ini mungkin tanggal sekian untuk berhubungan. Ya, jadi diberi jadwal-jadwal gitu ya, Dok. Betul. Biar ovulasi ketemu sel telur yang bagus, sperma juga bisa ada temponya gitu ya, Dok. Harus keluar 3-4 hari gitu ya, Dok, tadi ya, Dok. Nggak boleh terlalu sering ataupun nggak boleh terlalu lama gitu ya. Itu kalau kita analisis sperma, kalau berhubungan monggo. Karena kalau kita berhubungan kan ada 2 kan, Mbak. Fungsinya satu memang pengen hamil, artinya dia ketemu dengan masa subur. Yang kedua kan kebutuhan biologis. Nah, seperti itu. Terus itu tadi kan penyebabnya lebih ditekankan pada beberapa penyakit ataupun beberapa mungkin seperti sumbatan varikokel gitu. Kalau dari gaya hidup sendiri gimana, Dok? Jelas itu benar. Jadi kalau gaya hidup betul untuk mempengaruhi hormonal itu kan salah satu dari berat badan. Ya, berat badan itu harus ideal. Ya paling nggak tidak gemuk sekali lah. Ya, seperti itu pasti pengaruh. Yang kedua, kehidupan sehat yang lain, misalnya merokok, itu sangat mempengaruhi dari sperma. Apalagi dengan alkohol, sama demikian, itu akan mempengaruhi. Kemudian gaya hidup yang lain, ya dari segi makannya, dari segi begadangnya, ya diminimalkan semua, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk menjaga itu semuanya seperti itu. Artinya hidup sehat lah, gaya hidup sehat ya. Tapi yang jelas yang 2 tadi itu, rokok, kemudian alkohol, dan juga narkoba itu sangat mempengaruhi kondisi sperma. Nah kalau yang perokok ini agak susah nih. Sebetulnya bisa ya, tinggal kemauan seperti apa. Jadi kalau misalnya kita perokok berat, ya mungkin tidak bisa langsung begitu dikatakan nggak boleh merokok, nggak merokok. Jadi semakin cepat dia tidak merokok, semakin cepat dia kembali. Nah, tapi kalau berproses, perlahan gitu ya, ada dengan kesadaran sendiri, itu akan berbeda ya. Jadi kita kasih pengertian kondisinya seperti ini begitu. Ya, namanya pejuang garis 2, kita harus berjuang ini. Harus ada perjuangan di sini, betul. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Kalau untuk yang kayak gaya hidupnya, hobinya sering bersepeda, ada yang nge-gym, ada yang ditambah dengan vitamin kayak multidos gitu, ada yang steroid juga, itu berpengaruh nggak, Dok? Iya, jadi kalau misalnya sebetulnya sperma itu nggak terlalu sulit dengan kegiatan seperti ini ya. Nah, cuma memang ada beberapa hal kalau misalnya memang kondisi sperma jelek, ya kalau kita melakukan misalnya katakanlah dengan pakaian ya, pakaian yang ketat, super ketat, misalnya begini. Udah pakai celana dalam, pakai boxer lagi, pakai celana pendek, lapis-lapis, pakai jeans. Nah, itu nah sehingga itu semakin semakin panas kan. Jadi prinsipnya adalah semakin dia panas itu semakin bermasalah dengan spermanya. Nah, saran saya kalau misalnya memang kondisi seperti itu, ya di rumah begitu pulang ke rumah ya tidak menggunakan celana dalam, jadi bisa pakai celana pendek yang longgar atau pakai sarung saja, itu seperti itu. Biar rileks gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan, sperma kok jelek nih ya, nggak baik semuanya, nah kita buat seperti itu. Nah atau dengan cara lain lagi, misalnya dengan kita melakukan setiap pagi sebelum mandi itu berendam dulu, belum di air dingin ya, bukan air panas. Jadi justru air dingin, kalau air panas malah merusak. Jadi air dingin, rendam dulu, terlalu setengah jam gitu. Ya kalau di rumah ada bak ya pakai bak gitu ya. Pokoknya kita ada 2 atau mungkin yang paling gampang ember yang paling besar ya, yang paling besar yang kita bisa beli, karena kita berendam di situ. Pagi hari, Dok. Pagi hari. Ya kapan pun bisa, tapi yang paling mungkin katakanlah yang nyaman pagi ya, sebelum mandi pagi gitu. Silakan, atau memang waktu yang longgar kapan ya monggo aja. Kalau kita punya dekat kolam renang di situ, misalnya kita di komplek di perumahan ya mungkin saja bisa ke kolam renang gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya di situ aja di dalam kamar mandi yang ya cukup besar ya, yang bisa masuk embernya, kita berendam di situ sehingga setelah itu dibuang bisa. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi di rumah
pakai celana pendek, ya, yang nggak pakai celana dalam atau pakai sarungan aja, tapi di rumah dibiarkan seperti itu jauh lebih baik. Berarti mengenai yang hobi Itu kalau misalnya kondisinya bermasalah dengan sperma ya. ya, kalau yang nggak ada ya udah Ya, gitu ya. aman-aman saja. Ya seperti itu. Berarti hobi-hobi tadi sebenarnya tidak Nggak ada masalah menghalangi ya. sebetulnya menghalangi seperti itu. Ya, tidak menghalangi. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Nih dokter, di keluarga saya pihak laki-laki ada 3 bersaudara sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Kakak kedua saya sudah pernah didiagnosa azoospermia. Apakah saya sudah menikah 2 tahun? Apakah kemungkinan saya akan mendapat diagnosa yang sama, dokter? Jika iya, saya harus bagaimana dan apa saja penanganannya, dokter? Terima kasih. Iya, jadi nikah 2 tahun itu artinya sudah infertilitas ya. Iya. Jadi screeningnya pasti dua-duanya, baik istri maupun suami. Kalau suami sudah dijelaskan tadi, ya kita lakukan analisis sperma. Kemudian kalau yang perempuan atau istrinya, kita juga screening juga ada. Screeningnya adalah dengan USG abdominal dan USG transvaginal, di mana kita melihat USG abdominal itu untuk melihat anatomi dari rahim, ya gambaran seperti apa, apakah ada amnion uteri, ya atau gambar rahim yang besar sekali, atau gambar rahim yang kecil, atau ada tumor di situ, ya, atau misalnya ada polip endometrium dan sebagainya. Ya, yang kedua kita juga lakukan dengan transvaginal. Transvaginal itu lebih spesifik untuk mengevaluasi bagaimana indung telur dari istri. Ya, indung telurnya kan di Indonesia ada 2 ya, kanan dan kiri ya. Nah, itu jumlah telurnya kita lihat. Jadi yang normal itu jumlah telurnya itu banyak ya, tapi ukurannya itu mulai dari kecil sampai yang besar, sampai menjelang ovulasi. Itu yang bagus seperti itu. Ya. Nah, setiap bulan pun juga itu bergantian. Jadi kalau bulan ini telur kiri yang pecah, malah bulan berikutnya telur yang kanan pecah. Nah, artinya indung telur kiri, indung telur kanan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dok, bulan itu ada dua-dua yang pecah, gimana ya? Bisa jadi kembar kan? Iya. Cuma kalau kembar begini tidak identik. Jadi kalau kembar identik itu satu telur, satu sperma, kemudian berkembang, pecah menjadi 2 yang sempurna, sehingga jadi kembar. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak pecah jadi sempurna, tetap masih ada lengket. Nah ini kita sebut dengan kembar siam. Ya, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau seperti ini evaluasi analisis sperma dulu. Ya, analisis sperma kita lihat gambaran seperti apa. Setiap orang akan berbeda. Jadi kalau misalnya, di rumah itu ada bertiga laki-laki, apakah sama-sama? Belum tentu. Jadi setiap orang akan berbeda. Ya, penyebabnya apa kita cari dulu. Seperti itu. Nah mungkin tadi dari pertanyaan apakah ada faktor genetik juga gitu ya dok? Bisa jadi genetik bisa, ya bisa jadi genetik bisa. Ada dari jumlah dari awal memang sperma memang sedikit ya. Kemudian hormonal juga minimalis, itu bisa terjadi seperti itu. Nah cuma kan harus dibuktikan. Iya. Seperti itu. Berarti kalau yang sudah didiagnosa tadi azoospermia gitu, penanganannya seperti apa dok? Ya. Itu pasti kita akan evaluasi azoospermia seperti apa, apakah berat, apa yang ringan, sedang, berat, atau bahkan sama sekali kosong, nol. Nah kalau seperti itu kita bisa konsultasikan juga sama dokter andrologi, ya memang di bidang sperma ini. Itu bisa kita kerjakan seperti itu. Artinya kita konsultasikan, kalau misalnya masih ringan-ringan saja mungkin bisa kita atasi, ya, supaya mengembalikan, kita tes dulu hormonal seperti apa. Ya, kalau kurang hormonal kita berikan hormonalnya, kemudian penyebab yang lain apa. Jadi kalau misalnya itu berat sekali kita bisa konsultasi ke dokter andrologi seperti itu. Berarti ada yang penanganannya itu istilahnya pengobatan atau ada yang sampai operasi gitu dok? Iya, jadi kalau misalnya varikokel gitu ya, itu pasti kita lakukan operasi. Ya, atau misalnya ada sumbatan, kita cari penyebab sumbatnya apa, itu kita bantu seperti itu. Seperti itu. Oh ini ada pertanyaan dokter dari Sobat Adiatma. Dokter, selama ini banyak orang mengira kalau pasangan belum punya anak pasti masalahnya ada pada perempuan. Benarkah pria juga bisa menjadi penyebab sulit hamil? Nah ini tadi tema jadi kita. Ini tema kita sebetulnya ya. Jadi tema kita ini betul. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kalau ada kondisi kesulitan hamil ini, itu biasanya di masyarakat kita itu tertuduh dulu, tanda kutip ya, tertuduh dulu bahwa ini adalah dari istrinya gitu ya. Nah, kemudian biasanya udah kamu dulu periksa. Nah, harusnya kalau ketemu dengan saya, dokter infertilitas, dua-duanya.
Dua-duanya datang, jadi suami istri datang, kita beri penjelasan sehingga tidak ada miskomunikasi atau gambaran negatif terhadap istri. Nah, kita periksa semuanya, kita periksa apakah istri baik apa tidak, dan suami juga. Kalau periksa semua istri bagus banget, jadi biasanya simultan, jadi periksa istri juga periksa suami. Suami cuma gampang, satu aja yang kita lakukan analisis sperma. Kalau istri kan tadi USG abdominal, USG vaginal, kemudian kita melakukan juga HSG itu untuk melihat apakah saluran tubuhnya itu normal apa tidak, atau sumber apa tidak. Ya, kita lakukan itu. Nah, jadi sebetulnya lebih sederhana sebenarnya yang pria. Nah, karena begitu seperti kata tadi azospermi atau asteno atau terato, jadi kadang kompleks tuh semuanya. asteno, terato. Nah, gitu kan tiga-tiganya ada nih. Nah, itu yang harus diperbaiki. Gitu. Ya, dan itu juga harus dengan kesabaran ya, tidak langsung saat-saatnya kasih obat langsung sembuh. Baik semua enggak juga. Ya, butuh cari penyebabnya apa. Harus berjuang. Ya, berjuang untuk garis dua. Ya. Oh iya, baik dokter. Oh ini ada pertanyaan lagi. Dokter, banyak yang bilang kalau pria yang sudah punya anak berarti tidak mungkin mengalami gangguan kesuburan. Benarkah seperti itu, dokter? Ya, ini juga tidak mungkin. Jadi proses itu kan berjalan. Ya, katakanlah yang sering terjadi begini. Suami ini menikah yang kedua kali. Yang menikah yang pertama baik-baik saja, anaknya ada satu, misalnya. Terus bercerai, nikah dengan yang kedua, ya. Nah, dia selalu itu, saya udah punya anak kok, berarti nggak masalah, nggak boleh. Ya, tetap harus dilakukan analisis sperma. Kenapa? Karena proses perjalanan bisa jadi, misalnya terjadi MAMS tadi atau gondongan tadi, ya, itu bisa kena. Kemudian bisa jadi perkembangan ternyata ada perikokel, ya, atau pernah ada peradangan atau infeksi di sekitar testis, ya kan, itu bisa terjadi semuanya. Jadi nggak bisa kita mengatakan dulu bagus, sekarang pasti bagus, belum tentu. Jadi tetap standar pemeriksaan adalah analisa sperma, kita cari penyebabnya apa. Itu begitu. Kalau udah bagus semuanya sudah aman untuk suaminya, nggak ada masalah gitu kan. Nah, tinggal bagaimana perjuangan kita untuk dapat garis dua kan. Nah, ini harus dua-duanya. Seperti itu. Tadi walaupun analisa spermanya bagus, bukan berarti terus menghakimi istri ya, dokter. Betul, seperti itu. Iya, jadi ada juga yang begini, sperma bagus, baik semuanya, istri juga bagus semuanya. Tapi kenapa nggak hamil? Kita nggak tahu, wallahu alam. Ini kita sebut dengan unexplained fertility. Nah, jadi kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi dia nggak hamil-hamil itu, walaupun semua bagus. Nah, tinggal berdoa aja lah. Iya, padahal sudah diupayakan semua gitu ya, dok ya. Betul lah. Cuman kalau udah kondisi seperti itu, kita akan cari lebih detail lagi ya penyebabnya apa. Ya, mungkin dengan dia juga ada anti kayak antibodinya, gitu kan, kita cek lagi. Terus semua bagus, baik semua standar, oke bagus. Berarti lebih advance lagi cari antibodinya gimana, antibodi terhadap sperma, antibodi terhadap istrinya, itu kan kita lihat nanti. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang juga makin canggih ya, dok ya. Jadi udah program hamil ini juga banyak kemajuannya dari tahun ke tahun gitu ya, dok? Iya, betul. Ya, terus mungkin dari dokter ada pesan-pesan gitu, dok, untuk jawab satu lagi. Oh, ada satu lagi. Oh ya. Apa saja tanda-tanda yang bisa membuat seorang pria curiga bahwa kualitas spermanya bermasalah? Nah, tanda-tanda apa, dok? Ya, jadi biasa begini nih, yang sering terjadi di pasien itu mengeluh, dok, sperma suami saya tuh encer banget, dok. Nah, gitu kan. Ada yang kok kental banget, dok, gitu kan. Jadi kalau secara fisik mata kita nggak bisa menilai. Seperti saya katakan tadi, wah encer banget atau kental banget, begitu dia di sperma, apa di analisa sperma tuh kosong sama sekali ya. Jadi kondisi seperti itu kita nggak bisa melihat. Nah, cuman kalau misalnya ada gangguan yang terjadi itu, misalnya kok dari testis kita kok ada pembesaran, ya kok sering kemeng di bawah, ya di sekitar testis, itu dilihat, ya kok ada seperti ini, mungkin akan mempengaruhi spermanya, ya. Atau misalnya kok ada infeksi gitu ya, kalau pembekalan kan mungkin varikokel, kalau infeksi kan bisa nyeri, sakit gitu ya, ada apa di situ, coba diulang lagi seperti itu ya. Atau memang kondisinya kondisi dari infeksi gondongan itu bisa, itu pengaruh banget ya. Sehingga kondisi seperti ini harus dilakukan pemeriksaan juga, analisa sperma, dilihat penyebabnya apa. Jadi sebetulnya buat pria ini pertama tuh analisa sperma, dari situ baru kita mencari. Jadi ibaratnya analisa sperma itu sebagai
membuka pintu, ya penyebabnya apa baru dicari. Seperti itu. Jadi sangat pentingnya analisa Ya. sperma tadi ya. Oh iya, ini sebelumnya ada pertanyaan lagi dokter. Tadi kan yang sering disebutkan kan penyakitnya gondong dan tadi beberapa itu tadi ya dok varikokel. Nah ini ada yang tanya kalau untuk penyakit kayak hepatitis itu apakah nantinya berpengaruh ke sperma atau mempengaruhi untuk dari pihak laki-laki ya dok ya? Itu nanti apakah berpengaruh ke anaknya atau gimana ya dok? Iya, jadi kalau misalnya hepatitis kan infeksi ya, ya jelas infeksi itu kalau penyebab infeksinya dia tertularkan ya jelas, tapi bukan karena sperma itu jadi tertular itu jadi anaknya jadi hepatitis, bukan begitu. Oh, nggak bisa serta-merta seperti itu ya dok ya? Nggak bisa di generalisasi seperti itu ya, enggak. Jadi tetap aja yang hepatitis ya teman-teman hepatitis. Jadi kalau dok gangguan dengan sperma nggak? Ya bisa saja terjadi gangguan dengan sperma, tapi itu kan secara metabolisme secara umum ya. Jadi nggak langsung hepatitis langsung gangguan ke sperma, enggak. Ya secara umum bermasalah kemana organ yang lain dulu sehingga akhirnya ke sperma, itu seperti itu bisa. Ya, jadi kondisi itu ya tidak, kalau hepatitis ya ke dokter Beda lagi dok. dulu gitu ya. Nah, dievaluasi jangan sampai terjadi penularan dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya mungkin Ya. kalau masih ada apa yang mengganjal di hati atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mau program hamil tapi ada masalah-masalah yang lain, mungkin konsultasi dulu ke dokter gitu ya, Ya. dok ya. Nanti mungkin kalau memang butuh dokter lain, nanti akan dikonsultasikan ke dokter lain atas rekomendasi dokter gitu ya dok ya. Nah, untuk ketemu dengan dokter Irsam ini bisa dijadwal kapan dok? Ya, jadi begini. Buat pejuang garis 2 atau yang ingin hamil, ya saran saya itu bisa langsung ke dokter spesialis kandungan yang fertilitas endokrin reproduksi, artinya super spesialis ke situ. Karena apa? Itu akan dievaluasi, dicari penyebabnya sampai tuntas. Ya, tapi kalau misalnya di dokter obgyn yang biasa saja, itu biasanya di permukaan hanya penyebabnya apa, dicari kira-kira seperti apa, itu yang dikerjakan, artinya nggak detail. Nah, saran saya seperti itu, nanti bisa ketemu dengan saya di Rumah Sakit Adiatma. Saya praktek di sini di Pavilion Nusa Indah setiap hari Kamis, ya dari jam 8 sampai dengan jam 11. Kemudian juga di hari Jumat itu yang reguler dari jam 8 sampai jam 11 juga. Nah, kemudian kita juga akan membuka poliklinik juga di sore hari di Adiatma. Ini program terbaru dari Rumah Sakit Adiatma, itu di sore hari. Ya, saya di sini dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Ya, dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, pejuang garis 2 kalau mau ketemu dengan saya di jadwal-jadwal tersebut. Kemudian kalau misalnya ada juga yang ingin ketemu saya langsung atau berhubungan dengan saya langsung, tidak melalui DM karena mungkin yang dibahas tentang hal-hal yang sangat-sangat sensitif, boleh hubungin di nomor handphone saya ya di 0812 290 6637. Nanti di nomor saya akan arahkan seperti apa. Karena kadang-kadang ada juga pasien yang tidak nyaman dibaca orang lain. Kalau dia itu kan katakanlah di administrasi gitu ya. Ya, tapi dengan saya bisa langsung seperti itu sehingga akan membantu untuk tidak cengah gitu ya. Atau malu, bisa kita bantu seperti itu. Ya. Monggo silakan tunggu dengan saya. Ya. Baik. Terima kasih banyak dokter atas semua materinya yang sangat, sebenarnya masih banyak pertanyaan dok. Tapi mungkin bisa disimpan dulu, boleh langsung DM dokter atau mungkin bisa langsung janjian dengan dokter Irsam. Seperti itu tadi sudah ada jadwal poli terbaru kita, ada sore hari mungkin yang tidak bisa mendapatkan pelayanan di pagi hari bisa langsung ke sore harinya ya dok. Ya. Baik, terima kasih banyak, sampai jumpa di hari Selasa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.